Halo Scorer, balik lagi di Cross Culture edisi ketiga. Sekarang gue sama Fajar Ramadan, seorang desainer jersey yang juga kolektor. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih. Halo Mas Fajar. Halo Mas Yudis. Gimana Selamat nih? datang. Gimana kabarnya? Selamat datang dari Cibinong ya. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Nah ini Mas Fajar kan kita tahu Mas Fajar kemarin sempat desain jersey timnas nih. Betul, Tapi betul. sebelum itu pengen tahu Mas Fajar mulai desain jersey ini mulai kapan? Kalau udah mulai gambar jersey sih udah dari 2012 tuh. Dari zaman kuliah bikinin teman-teman ya kayak klub futsal gitulah. Nah, terus baru kalau untuk profesionalnya pertama tuh di 2017. Oke, itu buat siapa? Itu buat Persija dulu ketika saya masih kerja di League Sportswear. Oke. Itu gimana perasaannya akhirnya dari sebelumnya bikin-bikin buat futsal komunitas sampai ke profesional gimana tuh? Deg-degan dulu karena kan pasti tanggung jawabnya beda nih. Yeah. Tapi ketika end up rilis dan itu ya udah surprisingly senang juga gitu dapat feel yang beda tapi dapat hujatan juga tapi nggak apa-apa itu. Oh ya? Seneng. Hujatannya apa? Ya sama aja Mas ketika ngedesain jersey timnas dan ngedesain jersey Persija tuh dulu ibaratnya kalau Persija ketika mungkin ada yang nggak suka itu yang nggak suka ya udah fans Persija atau kalau atau Jakarta doang gitu. Tapi ketika timnas ada yang nggak suka kan wah bahaya banget kan. Nah itu dia. Tapi memang itu kan fasenya jadi kita telan aja gitu buat introspeksi buat supaya kita jadi berkembang jadi lebih baik lagi dalam desain selanjutnya. Oke. Penasaran ya, misalnya ngedesain buat kayak klub profesional atau timnas gitu kan. Itu ada briefnya nggak sih? Ada ya? Ada. Briefnya pasti ada. Cuma bedanya mungkin ada yang detail atau mungkin ada yang in general yang ngebebasin saya tuh bedanya di situ aja. Oke. Nah kalau akhirnya cerita Mas Fajar gimana bisa buat ngedesain jersey buat timnas buat Mills tuh gimana? Karena mungkin waktu itu saya cukup udah ini ya suka nge-share kalau saya tuh punya mimpi buat ngedesain jersey timnas gitu. Saya share di medsos lah ibaratnya kayak gitu. Manifesting. Yang mungkin bosnya Mills atau CEO-nya Mills tuh tahu kan cita-cita saya tersebut. Jadi ketika Mills memang masuk ke timnas ya itu kenapa saya akhirnya mau pindah ke Mills karena yang pertama kali ditawarkan sama mereka ke saya project timnas ini gitu. Jadi saya udah nggak bisa nolak dan ketika saya kasih tahu ke bos di tempat lama pun bosnya juga udah tahu ya gue nggak bisa nahan lu jar gue cuma bisa support. Jadi akhirnya dari sana oke, dari Millsnya oke, jadi akhirnya proses transfer berjalan lancar. Oke. Itu proses bikinnya kalau boleh tahu berapa lama pasti ada trial errornya kan? Betul. Itu berapa lama tuh dari pertama kali mulai desain sampai akhirnya produknya jadi? Yang pertama tuh kayaknya cukup cepet tuh ya. Itu kalau nggak salah yang pertama. Yang pertama maksudnya yang merah? Yang hijau putih. Karena yang merah itu sudah didesain oleh Mills sebelum saya join. Oh gitu. Nah, jadi pas pertama itu saya bikinnya yang away pertama itu kayaknya yang putih berarti? Putih yang ada stripesnya hijau itu. Iya. Nah, itu startnya di Maret 2020 tuh ya. Itu start desainnya. Dan rilisnya kalau nggak salah sebelum Agustus atau bulan Juli. Jadi sekitar ya 6 bulan kali ya. 6 bulan. 6 bulanan. Itu baru yang kedua doang apa udah semua? Itu tapi yang rilis yang putih dulu. Tapi dalam prosesnya itu juga sambil ngerancang yang hitam ya, yang Black Garuda, kemudian juga sambil ngerancang yang kiper ya betul. Tapi yang rilis putih duluan. Oke. Ini penasaran nih. Nggak nanya angka lah obviously. Tapi penasaran doang. Misalnya lu ngedesain buat jersey timnas, itu main kayak bayar putus di depan, apa tergantung dijual berapa? Kalau yang dulu pertama itu putus dulu di depan. Sebelum saya di hire sama Mills as tim mereka ya. Itu jadi ibaratnya dulu masih kayak freelance dulu gitu. Oh jadi pertama kali ngedesain jersey buat timnas tuh awalnya freelance dulu? Freelance dulu karena waktu itu posisinya saya masih di kantor yang lama gitu. Oke. Jadi mereka tawarin ya udah saya pakai putus dulu kayak gitu. Sampai akhirnya di hire sebagai full time. Ya. Oke, nah pertanyaan nih. Nih kita pengen tahu behind the scene-nya. Ada cerita apa nih yang mungkin orang belum tahu apa ada kesulitan tertentu, tantangan tertentu? Kesulitan ya jelas ada lah kesulitan. Ide-ide yang dikasih pasti belum tentu diterima mental dulu kayak gitu kan. Terus proses sampling juga nggak lancar, pasti ada error-errornya. Terus tapi apa ya? Seneng aja gitu, seneng prosesnya ternyata mimpinya tuh sampai gitu. Akhirnya dari yang cuma cita-cita sampai akhirnya tuh jersey timnas jadi beneran tuh.
itu gokil sih ibaratnya. Inspirasi kalau boleh tahu dari mana kan Mas bikin dengan total 3 kiper, 3 kiper, 3 yang squad yang lain. Kalau yang pertama tuh kiper 3 warna, itu ngambilnya dari kelautannya Indonesia. Oke. Terus kalau yang away itu dari garis Khatulistiwa. Nah, yang ketiga itu jersey Black Garuda. Jersey Black Garuda itu saya ambil dari jersey Timnas Home musim tahun 2010. Ketika itu sama Nike kan. Nah, itu ada yang watermark Garudanya besar itu. Nah, itu salah satu desain jersey favorit saya. Nah, saya edit ibaratnya saya kasih yang teknologi yang lebih advance. Kalau dulu Sublime, akhirnya kita rubah jadi jacquard di kain gitu. Jadi ibaratnya di jersey-nya tuh naik level lah. Asik, boleh. Dan akhirnya pas ketika pertama kali akhirnya jersey dipakai gitu buat manggung, gimana tuh? Itu epic sih itu. Ya rasanya sukar dipercaya aja akhirnya sampai di fase jersey-nya beneran dipakai pemain timnas loh gitu. Itu nggak bisa, masih surreal sampai sekarang. Sampai yang kemarin dipakai Piala Asia pun rasanya sama gitu. Setiap mereka main. Iya, dari setiap malam itu rasanya selalu sama itu. Magis aja, magis. Dan kemarin berarti kan dipakai 2 tahun ya kalau nggak salah. Iya, fasenya tuh ada 2020, 2022, 2022, 2024. Oke. Iya. Nah, terus ada nggak mungkin ada feedback mungkin dari PSSI atau dari pemainnya langsung soal jersey-nya, ada nggak? Kalau yang nyampe ke saya sih kebanyakan kalau dari pemain-pemain gitu sih positif ya. Lebih-lebih lagi yang jersey away timnas yang 2022 tuh. Yang ngambil tuh temanya archipelago kan. Gunung dan laut saya jadiin satu tuh. Nah, banyak yang bilang kalau itu tuh idenya itu bagus. Pas dieksekusi lebih bagus lagi gitu. Karena warnanya yang tampil pun itu saya berani bilang baru pertama kali muncul di jersey timnas gitu. Jersey away yang kedua tuh tadinya saya pengen bikin celana hitam. Jadi baju putih celana hitam. Putih hitam putih biar klasik gitu kan. Nggak deal. Kenapa? Karena menurut mereka terlalu berani si away dikasih putih celana hitam tuh. Terlalu berani? Ya maksudnya terlalu keluar dari pakem gitu lah. Iya. Tapi akhirnya ketika jersey away rilis dengan celana teal pun, ini kan warna teal ini kan. Dan itu menurut saya juga berani juga sih karena warna ini baru pertama kali muncul gitu. Tapi di timnas. Emang secara sejarahnya Indonesia ada beberapa warna yang mereka selalu biasanya di sekitar itu kan. Iya, kan Indonesia merah putih udah pasti itu kan klasik dan pakem. Terus away-nya tuh kalau saya lihat arsip pernah biru, pernah hijau. Nah, saya tuh ngeluarin warna teal ini yang fresh itu. Jadi di antara biru dan di antara hijau gitu loh. Nah, itu ketika pertama kali propose sampai akhirnya diokein itu juga senang juga, jadi fightingnya berhasil gitu. Ini kan sekarang kontraknya Mills udah selesai nih yang ngelihat ke belakang, mungkin apa yang Mas Fajar seberapa puas dengan hasil kerja? Karena biasanya kan kalau artis kan paling ini soal hasil kerja sendiri kan, gampang nggak puas, pengen ganti ini ganti itu. Ada nggak yang pengen direvisi? Ya sebenarnya puasnya ketika jersey yang fase kedua ini lebih banyak tampil gitu kan. Maksudnya dipakai? Iya, karena yang pas pertama dulu kan kepentok pandemi gitu. Nah, jadi ketika yang kedua nih overall kita lebih puas dengan jangka waktu yang lebih matang gitu kan. Proyeknya lebih matang juga. Jadi ketika rilis dan sering dipakai tuh feel-nya lebih puas aja, Mas. Kalau kita ngomongin misalnya sepak bola sendiri ini, Mas Fajar memang penggemar sepak bola sebelum mulai penggemar. Desain jersey pun udah penggemar sepak bola. Suka sepak bola. Dari kapan? Dari kecil dong. Saya inget dulu 98 Zidane juara dunia itu kayaknya saya udah nonton bola. World Cup. Saya udah nonton bola, tapi ya udah kepentok, paling mentok sampai Liga Futsal kampus doang. Mainnya maksudnya? Iya, main bolanya. Oh, sebetulnya pengen jadi pemain bola? Enggak juga, karena udah sampai kuliah jadi udah nggak main bola lagi lah. Nah, dari situ akhirnya sepak bola, terus suka ngeliatin jersey pas mereka main tuh, kenapa bisa bagus-bagus. Nah, berangkat dari ketertarikannya itu akhirnya pilih kuliah jurusan desain produk sampai akhirnya inline ke sekarang jadi karir. Jadi dari pertama kali mulai nonton pun langsung udah tertariknya ke jersinya itu karena bagus-bagus. Oke. Dari dulu kita beli majalah pun atau tabloid itu, saya udah ngeliatin jersinya dulu. Paling suka yang nyentrik itu Parma. Kuning biru itu horizontal itu kan nyentrik banget tuh ya. Pokoknya
Dari zaman-zaman dulu beli sportif atau gold, top yang lain-lainnya itulah. Nah dari situ jadi pengen ngerancang juga. Oke, kalau klub atau tim favorit siapa nih? Kalau klub saya suka MU, tapi bohong. Baru mau komentar. Kalau klub saya suka nggak dari dulu sebenarnya. Saya suka Liverpool tuh dari pas nonton Luis Garcia bikin gol ke gawang Buffon tuh. Tahun berapa itu? Itu Liga Champions tahun berapa? Tahunnya cari sendiri deh. Oke. Tapi pokoknya itu langsung bikin suka sama Liverpool gara-gara Luis Garcia tuh. Oke, dan itu masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Oke. Berarti banyak nih yang punya jersey Liverpool pasti? Itu di belakang Mas Yudis. Iya. Ada setiap musim? Enggak? Dari zaman New Balance ada mungkin. Kalau dari zaman New Balance. Waduh. Tapi dari sebelum itu enggak. Paling cuma ada yang 95 doang. Iya, itu dong. Oke. Mas Fajar, ini di jersey-nya Mas Fajar, boleh cerita nggak soal apa logo Garudanya nih? Oh itu makanya itu sesuai dengan tema yang jersey home-nya. Jadi kan itu startnya dari jersey home-nya tuh temanya Bring Back Glory. Bring Back Glory-nya itu dari jersey pas juara SEA Games 87. Nah, kita tarik mundur dulu. Itu kan rilis 2022. 87 itu 35 tahun dari 2022. Nah, saya waktu itu ngelihat Garudanya tuh dari dalam shield tuh. Kayak boleh juga nih kita bring back juga gitu. Jadi nggak cuma tema jersey-nya doang, tapi Garudanya pun kita ambil gitu. Cuma Garudanya kita ambil nggak pure sama banget gitu. Jadi kita ambil shield-nya dan tulisan Indonesianya, cuma tetap dengan originalitasnya ada dari Mills juga gitu. Ini tema tadi Bring Back Glory ini dari Mas dan Mills apa dari PSSI? Dari saya sama Mills. Emang konsepnya jadi, gitu ya? Konsepnya gitu, kita kasih juara yang SEA Games itu untuk kita bikin jersey home 2022. Dan alhamdulillahnya Garudanya di ACC, desainnya juga di ACC, dan alhamdulillahnya juga kemarin kan si jersey 2022 ibaratnya banyak dapat engagement ya, termasuk yang terakhir bisa lolos 16 besar Piala Asia tuh. Nah, ini kebetulan nih. saya baru mau nanya soalnya. Kan selama desain jersey Mas ini dipakai sama timnas buat friendly atau turnamen apa yang paling berkesan? Mungkin 16 besar. Oke, 16 besar ya. Lawan Argentina juara dunia tuh juga berkesan tuh. Itu kan statusnya ketika pakai jersey itu Argentina juara dunia dong. Iya betul juga. Itu juga salah satu yang berkesan. Terus ketika dipakai buat adik-adik, buat Porto ya, masuk CV ya? CV banget ya. Jersey-nya lawan juara dunia. Ya. Itu sih mungkin dua highlight yang cukup besar itu. Itu kemarin si Stuart salah spell itu? Itu pun jadi blessing in disguise juga tuh ya. Iya, jadi rame ya? Rame, momen pertama kan. Momennya tuh di pertandingan terbesar timnas kita. 16 besar itu kan cuma satu kali. Terus typo. Justru typonya itu yang menurut saya bakal jadi barang inceran. Banyak yang nyari jadi? Banyak yang nyari, inceran e-kolektor. Bahkan pas setelah itu pun banyak yang nanya, bisa nggak sih pesan ke Mills nameset-nya tapi diikutin typo gitu. Tapi nggak bisa kan. Itu kalau boleh tahu, itu apakah pure biasanya yang salah diproduksi aja? Enggak. Atau itu kayaknya ada something missing aja lah. Entah dari mana-mana kita nggak perlu cari tahu. Tapi ya udah, itu jadi momen aja udah. Iya bener sih, itu beneran jadi momen. Iya, itu momen banget. Jadi banyak banget yang ngomongin. Iya betul, engagementnya gede banget itu. Mas Fajar, sekarang kan Mills sudah selesai nih sama timnas. Nah, Mas Fajar perasaannya gimana? Ada apa sedih atau mungkin gimana? Sedih-sedihnya mah ada, itu kan karena sama timnas itu ibaratnya jadi sentimental project gitulah. Tapi ya udah, selain sedih sekarang paling tapi kan kesempatan yang udah dikasih Mills ke saya tuh selama 4 tahun itu udah gokil sih, udah epic. Sekarang tinggal dari portofolio itu ya udah kita simpan itu great achievement aja. Betul. Sedihnya mah tetap ada, tadi saya bilangnya sedih, tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Tapi pasti gara-gara project dengan timnas ini banyak pintu terbuka dong. Harusnya ya. Belum. Tapi dari timnas juga jadi kenal banyak orang gitu. Ya salah satunya kenal Mas Yudis dan tim skor ini. Dan bukan tidak mungkin kan, depannya siapa tahu ada apa lagi gitu. Betul, dan itu saya juga nggak menutup kemungkinan. Makanya saya tema untuk diri saya sendiri di 2024 ini, ya kita open collab lah sama mana aja. Gitu. Kalau sekarang boleh tahu nggak lagi ada ngerjain apa nggak? Kalau sama Mills lagi garap next seasonnya Tranmere Rovers. Itu special edition 140 tahun. Jadi pihak Tranmere request spesial
Mills, kalau Mills semua yang garap gitu. Oh, Karena dari kerja sama sebelumnya biasanya Tranmere itu bikin sayembara gitu. Jadi jersey home-nya tuh hasil dari sayembara mereka. Cuma khusus untuk yang next season kita semua yang provide. karena edisi spesial khusus tadi ya itu. 140 tahun bener. Oke. Sama Mills bakal tetap masih ada di Liga 1 juga, cuma dengan klubnya apa, tunggu aja. Oke. Nah, sekarang tadi kan kalau ambisi ngedesain timnas sudah terpenuhi, Betul. apa sekarang ambisi berikutnya? Ambisi selanjutnya yang Mas adalah pengen apa? yang kemarin terlintas di pikiran saya adalah mendesain salah satu timnas yang tampil di Piala Dunia 2026. Wis. Gila, boleh nih. Kita utarakan dulu aja kan, nggak ada yang tahu. Manifesting lagi. Iya, benar. Betul. Benar. Dulu kan pas bisa ngedesain timnas pun dari situ dulu, dari share ke sosmed dulu kan. Sekarang siapa tahu juga. Apa aja nih? Apa aja pokoknya yang tampil di Piala Dunia 2026 lah. Ya kan? Oke. Banyak tuh ada 32 tim kan. Banyak. Ya kan persentasenya cukup gede. Berapa tuh ya matematikanya? Nggak tahu, nggak usah dihitung. Salah. Itu sih salah satu target selanjutnya mungkin gitu benar. Siap.